Belanda nampaknya menjadi salah satu destinasi di Eropa ya untuk bagi para pelajar nih untuk kemudian bisa menuntut ilmu nih, terutama bagi pelajar Indonesia ya, untuk mengenyam pendidikan tinggi di S1 ataupun S2 ataupun S3. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang alumni Lembaga Kepemimpinan satu ini nih ya, yang bernama Fauzan Muzaki. Beliau adalah salah satu alumni kepemimpinan di Regional Bogor yang sekarang sedang studi S2 di Belanda. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait tentang ya bagaimana caranya dia mendapatkan beasiswa ya, gimana syaratnya, gimana prosesnya dan seterusnya, beasiswanya apa. Nah, kita akan coba kulik pada kesempatan kali ini. Dan selamat datang di podcast Lead Up dari Rumah Kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, kita sapa Fauzan ya. Selamat datang Fauzan. Halo Bang. Gimana kabar Fauzan? Wah sehat semua. Guten Morgen. Guten Morgen itu kayaknya Jerman ya, bukan Belanda ya? No, itu Belanda. Guten Morgen itu selamat pagi. Ya? Oh, oke. Ya. Di Indonesia jam berapa sekarang? Di Indonesia, wah, jangan kasih tahu ya. Karena ini nggak live. Malam lah ya, malam. Oh, malam ya. Oke. Ya, ini malam ceritanya, Jan. Jadi di sana siang ya. Di sana siang, di sini malam. Sini siang. Gitu. Nah, sobat RK semuanya, kita pada kesempatan kali ini di edisi khusus ya, Lead Up Podcast dari Rumah Kepemimpinan, kita akan bahas terkait tentang All About Scholarship ya, yang mana di series ini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang mendapatkan scholarship atau beasiswa abroad begitu, ke luar negeri, tapi dari banyak penyedia beasiswa seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Fauzan Muzaki yang kita undang pada kesempatan kali ini, beliau adalah salah seorang alumni Rumah Kepemimpinan dari Regional Bogor ya. Angkatan berapa, Jan? Angkatan 7 ya? Angkatan 7 ya. Yang sekarang sedang studi di Belanda. Yang mana tadi saya sudah singgung di awal ya, Belanda jadi salah satu destinasi yang favorit ya nggak sih, Jan? Di Eropa, Jan. Betul. Untuk bagi para pemuda atau pelajar untuk bisa melanjutkan studinya. Nah, Jan, cerita dong pada kita semua nih kira-kira nih apa nih yang sedang diikuti, beasiswa apa yang sedang diikuti oleh Fauzan saat ini nih, mungkin bisa cerita. Oke, ya sebenarnya beasiswa saya ikuti itu namanya Stichting ITC Foundation, yang dimana beasiswa ini memang khusus untuk jurusan atau fakultas yang terkait tentang ilmu pemetaan atau geografi lah di jurusan di kampus saya University of Twente gitu ya. Berarti dia disediakan sama salah satu organisasi begitu ya, institusi ya? Iya, oleh kampusnya. Oke. Iya. Tadi kampusnya adalah University of Twente. Iya. Twente apa Twente bacanya? Twente ya. Twente salah satu kota di Belanda ya. Twente itu provinsi. Oh, provinsi malah ya. Twente itu provinsi. Saya nggak tahu nih, saya harus tanya. Iya, kotanya di Belanda. Kotanya tuh SKD namanya. SKD. Itu besar apa kecil tuh kalau bisa di ini? Itu kalau dibandingin kayak mungkin seperti Bandung seperti itu. Nggak terlalu besar juga. Oke. Gitu. Nah, jangan lanjut pertanyaannya nih ya. Tadi kan dapat beasiswa dari Stichting ITC Foundation. Nah, itu institusi apa sih atau lembaga apa sih itu? Itu sebenarnya dana yang dihimpun oleh kampus yang memang khusus buat teman-teman yang dari negara berkembang, gitu. Negara berkembang ya seperti kita, Indonesia, Filipina dan lain sebagainya, untuk membiayai teman-teman yang ingin lanjut kuliah di Twente, terutama di Fakultas Geoinformation and Earth Observation. Gitu. Oh gitu, pokoknya all about ini ya, art study ya. Yes, art study. ngomongin terkait tentang bumi, ilmu bumi ya, segala macam, geografi dan turunannya segala macam. Oke. Nah, berarti itu beasiswa yang ditujukan hanya untuk negara-negara berkembang saja ya berarti ya, termasuk Indonesia di dalamnya gitu. Iya, negara-negara berkembang saja. Oke. Ada kuota nggak, Zan? Kuota sebenarnya sejauh yang saya tahu itu sekitar 10 atau 20, nggak banyak memang. Nggak banyak, dan itu memang dipecah, ada yang dapatnya fully funded, ada yang dapatnya partial funded gitu kebetulan. Oke, jadi ada dua bagian ya.
Ada dua fully bagian. sama partial funded. Partial Okay, funded. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu lebih dalam nih, benefitnya apa aja nih, Jan? Dapat beasiswa Stichting. Bener nggak nyebutnya gue nih? Iya, Stichting ITC Foundation. Waduh, udah kayak orang Belanda gue ya. Iya. Iya, sebenarnya benefit yang didapatkan adalah dapat biaya hidup, biaya hidup, asuransi gitu kan. Asuransi semua itu ditanggung selama 1 tahun. Begitu untuk yang partial funded. Jadi tahun selanjutnya itu teman-teman cari sendiri. Terus kemudian biaya pendaftaran ya itu juga dipotong habis gitu kan, habis. Bahkan teman-teman cuma bayar 1% gitu. Kalau sedihnya 1%-nya itu sekitar 2-3 juta lah teman-teman, itu buat 2 tahun gitu. Jadi kita cuma nggak banyak bayar. Oke. Fully sama partial funded. Kalau misalkan dihitung-hitung bedanya berapa persen tuh? Misalkan kalau fully kan 100% ya, kalau partialnya berapa persen? 50% atau above? Ya, 55-60%. 55-60. Oke, 55-60. Nah, antara fully sama partial funded itu masing-masing punya kuota. Tadi kan total 10 ya. Apakah dibagi-bagi ininya? Fully berapa, partial berapa, atau gimana tuh? Sebenarnya untuk itu saya nggak terlalu tahu angka pastinya, cuman setahu saya dari cerita teman-teman yang fully memang nggak banyak gitu. Mungkin dari 10 itu paling cuma 3 atau cuma 4 orang, sisanya yang parsial kayak gitu. Oke, ya. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih, hal-hal yang sifatnya lebih teknis untuk mempersiapkan ikut serta dalam beasiswa itu. Nah, dulu cerita dong Jan, berapa lama nih dulu Ojan nyiapin apa namanya untuk bisa ngikutin beasiswa itu? Beasiswa itu, oke. Sebenarnya saya waktu itu butuh waktu 1 tahun sebenarnya nyiapin. Itu include IELTS dan persiapan IELTS, kemudian persiapan untuk proposal tesis, gitu kan? Karena memang pada saat kita mendaftar, ini kan kita juga harus menampilkan proposal tesis. Sebenarnya bukan real proposal, cuman kayak abstraknya aja deh, gitu. Oke, abstraknya aja ya. Ya, sebenarnya juga yang memang pada faktanya apa yang saya proposalkan dan apa yang saya lakukan itu berbeda jauh, gitu kan. Cuman pada saat itu saya akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya yang dinilai itu bukan dari realisasinya, tapi cara berpikir teman-teman. Gitu. Apakah teman-teman sudah layak untuk menjadi mahasiswa S2 kayak gitu. Oke. Gitu. Kemudian nanti juga disuruh masukin motivation letter juga. Oke. Nah, berarti kan dipersiapkan sama calon peserta atau calon penerima beasiswa ya. Nah, kalau dari kampus sendiri ada nggak sih tahapan-tahapan yang harus dilalui, proses-prosesnya dari awal submission sampai dia benar-benar dapat dapat acceptance atau dapat keputusan bahwasanya dia diterima beasiswanya? Oke, ini menarik sebenarnya. Ini beda-beda setiap orang. Jadi tidak ada kalau beda-beda. Kasus saya itu saya cuma masukin transkrip, motivation letter, proposal dan sebagainya, kemudian dapat. Jadi nggak ada wawancara, nggak ada segala macam. Teman saya besok yang sama, dia sampai ditelepon, wawancara telepon, gitu. Jadi kira-kira apa yang membuat berbeda itu ya? Maksudnya setiap orang beda-beda gitu kan, tahapannya nggak sama gitu, ibaratnya nggak standar begitu. Nah terus apa yang kira-kira apa yang bisa dijadikan acuan oleh si organisasi ini, Stichting ITC Foundation ini gitu ya, untuk kemudian bisa membagi-bagi atau beda-beda untuk mengklasifikasi ya, ini mana yang harus ditelepon, mana yang harus mana yang harus diapa, seperti itu. Kira-kira apa tuh John? Ya sebenarnya yang membedakan dari saya coba bandingin teman-teman yang dapat wawancara itu, sebenarnya yang memang dilakukan oleh kampus adalah memang mengkonfirmasi motivasi teman-teman, mengkonfirmasi background teman-teman, dan mungkin proposal teman-teman kayak gitu. Jadi memang yang dikonfirmasi itu dari teman-teman saya yang harus melewati tahap wawancara gitu. Jadi ya memang masih banyak harus yang dikonfirmasi gitu sih. Tapi kebetulan saya dapetnya nggak usah ya. Jadi langsung dapat. Alhamdulillah. Nah berarti kalau misalkan back to experience-nya Ojan, yang dilakukan Ojan berarti adalah pengumpulan berkas ya pertama, terus sampai situ nunggu ke proses apa lagi?
Nunggu keputusan. Langsung ada keputusan. Wah, cepet juga ya. Cepat. Berapa lama jarak antara submission sama decision-nya itu? 3 bulan. 3 bulan ya. Saya submit kalau nggak salah tahun lalu itu bulan Agustus September November. Ini saya Februari sekitar Februari Maret April itu sudah dapat jawaban. Gitu. Oke. Ya. Jadi ya cukup cepat. Oke. Dan biasanya para calon awardee sembari nunggu gitu cari beasiswa lain ya, coba-coba ya. Iya, saya juga, waktu itu juga cari beasiswa lain, cari pengalaman kerja juga gitu. Karena juga saya juga lupa bahwa nanti juga teman-teman diminta untuk masukin CV teman-teman. Oke. Dan CV ini nggak matters nggak? Semisal ada calon atau ada calon awardee yang dia punya pengalaman kerja atau experience of work begitu, itu berpengaruh nggak tuh? Itu ngaruh banget. Itu dipertimbangkan kayak gitu kan. Karena gini, kalau di kampus saya sendiri memang teman-teman sebenarnya nggak masalah kalau saya teman-teman mau loncat dari jurusan A, misalnya jurusan A ke jurusan B. Gitu. Maksudnya nggak harus satu jalur nggak apa-apa. Cuman nanti ketika teman-teman diterima, teman-teman tidak langsung masuk ke program, tapi teman-teman harus ikut namanya program pre-master, itu masa percobaan selama 3 bulan. Kalau teman-teman lulus, teman-teman akan masuk ke masternya. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak lulus, ya teman-teman harus pulang kayak gitu. Oke. Itu dari kampus atau dari lembaga penyedia beasiswanya? Dari kampus. Dari kampusnya ya. Oke. Berarti dari lembaga penyedia beasiswanya nggak ada tambahan proses yang harus dilalui ya ketika emang sudah diputuskan untuk ini ya. Oke. Yes. Saya tadi agak skip satu pertanyaan nih. Tadi kan ini organisasi ini kan kalau Ojan kan ke Twente ya. Kalau ada yang anak kampus lain nggak tujuannya? Atau cuma di Twente aja? Waktu mendaftar di Belanda maksudnya? Waktu itu saya cuma daftar di Twente aja. Enggak, maksudnya untuk organisasi ITC Foundation ini boleh untuk kampus mana aja di Belanda begitu ya? Oh enggak. Atau jadi ITC Foundation ini hanya khusus di Twente aja. Oh, Twente aja. Oke. Khusus di Twente aja. Ini perlu dicatat ya. Khusus di Twente aja untuk bidang studi ilmu bumi ya. Ilmu bumi. Atau yang bahas tentang ilmu bumi. Oke. Nah, ini bagi teman-teman yang punya life plan jadi seorang geologist begitu atau geografis begitu, silakan bisa masuk ke sini atau bisa mendaftar di beasiswa ini begitu ya. Agak mundur sedikit tadi pertanyaan terkait tentang benefit. Tadi kan bisa dibilang sama Fauzan, ada yang fully funded, ada yang partial funded. Kalau boleh divaluasi kira-kira satu orang tuh dapatnya berapa banyak sih? Kalau yang fully dulu ya, kita bicara fully dulu ya. Fully dulu berapa banyak sih dapatnya selama satu periode beasiswa itu? Kalau fully, kalau kasarnya ya, kita hitung sama 2 tahun ya, berarti dia dapat sekitar 30.000 euro. 30.000 euro, oke. Jadi kalau seandainya yang parsial tinggal dibagi setengah aja. Tinggal dibagi setengahnya aja, oke. Nah, kan Fauzan nih parsial ya? Parsial. Nah, gimana tuh? Berarti setengah-setengah ya? Setengah dibiayai sama si ITC Foundation ini, setengah lagi cari sendiri nih. Ini jadi menarik. Nah, Fauzan gimana tuh cara nyarinya tuh? Mungkin bisa diceritain bagi yang lain gitu. Karena bisa jadi mungkin teman-teman yang juga sama kayak Fauzan ketika emang sudah diterima begitu, setengah-setengah nih, apa nih tipsnya atau apa caranya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa, sebagai awardee begitu ketika berkuliah, gimana juga bisa mendapatkan tambahan untuk bisa menambal ya yang setengahnya tadi gitu. Gimana tuh? Oke, jadi memang ini cukup panjang ceritanya. Saya tidak cerita dari setahun 2 tahun yang lalu, tapi saya akan cerita 5 tahun yang lalu saya ngapain. Oke. Jadi memang pada awalnya sudah persiapan, memang kalau sudah persiapan buat fully itu partial funded, sehingga saya sudah persiapan untuk partial fundednya. Nah, ketika saya mempersiapkan partial funded, apa yang saya lakukan ketika saya mahasiswa? Saya belajar finansial, belajar investasi. Oh, I see. Jadi dari muda itu sudah belajar investasi, gitu kan. Jadi setelah lulus, akhirnya duit tabungan hasil kuliah itu besar dengan bantuan dari orang tua juga, kita investasikan ke salah satu properti lah. Gitu, properti situ. Akhirnya kita tunggu, ya udah akhirnya lolos dan akhirnya untung, ya sudah akhirnya duit itu kita pakai buat beasiswa. Nah, itu juga cuma bisa ngebiayain saya kemungkinan setahun itu. Cuma setahun aja gitu kan kalau kayak gitu. Jadi akhirnya ketika saya sampai sini, yang saya lakukan adalah saya mulai menghemat
menghemat. Oke, I see. Nah, tidak hanya menghemat juga masih kurang duitnya. Oh gitu. Ini masih kurang, gitu kan? Masih kurang, gitu kan? Tadi apa yang saya lakukan sekarang adalah akhirnya saya kerja. Saya kira kerja part time sebagai tukang jadi kurir makanan, jadi tukang antar makanan. Ya gitu. Ya macam kayak di Indonesia lah ngantar makan. Cuman bedanya saya nggak naik sepeda motor karena kalau naik sepeda motor sini nggak boleh. Karena kita sepeda punya ya? Iya, jadi akhirnya pakai sepeda. Pakai sepeda kayak gitu. Jadi itulah mengapa yang membuat Fauzan tuh dia lebih bugar ya, lebih fit ya di sana ya. Menantang suhu. Menantang suhu dingin dengan mengayuh sepeda. Sepanjang berapa mil sehari itu ya? Ya sehari bisa 20 kilo, kadang kalau lagi malas ya 15-10 kilo gitu sikat lah. So far lumayan ya hasilnya. So far lumayan. Intinya bisa buat makan itu buat ya masih cukup lah gitu. Masih ada tabungan nggak? Oh, ini pertanyaan ini menarik nih. Wah, masih tabungan. Alhamdulillah. Masih tabungan ya? Masih tabungan. Mantap. Nah, ini sobat RK semuanya ini jadi satu experience yang berharga nih ya dari Fauzan nih. Mungkin bisa dijadikan sebagai role model ya buat teman semuanya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau dapat beasiswa nih yang kayak Fauzan ini, beasiswa yang ya dia nggak fully tapi partial gitu, peluangnya ada gitu ya. Cuman emang salah satu risiko yang harus atau satu konsekuensi yang harus disiapkan lagi adalah teman-teman harus mempersiapkan sisanya itu dari mana. Nah, kalau tadi Fauzan tadi udah bilang bahwa persiapannya tidak hanya dimulai ketika sudah dapat beasiswa itu aja, tapi jauh sebelum itu sudah dimulai dengan habit baik ya tadi ya, bahwa Fauzan ini menabung gitu ya, menyisihkan uang jajannya untuk kemudian bisa digunakan jangka panjang, terutama untuk pendidikan ini. Wah, ini menarik banget. Iya, betul. Jadi perlu banget nih ya bahkan ya teman-teman ya harus berani lah. Saya dulu pernah jadi babysitter gitu kan. Iya, babysitter. Itu babynya merangnya apa enggak tuh ketemu? Gitu kan. Ya gitulah, coba cari-cari cara lah supaya dapat makan gratis ya. Gitu, sering-sering bertamu aja. Sip. Oke, sekarang ke pertanyaan kita nih, Zan. Ketika melalui proses tadi ya, walaupun kalau dilihat sih kayaknya kok simpel-simpel aja gitu ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang dihadapi sama Fauzan nih untuk mempersiapkan beasiswa ITC Foundation ini? Ya, sebenarnya hambatan sih untuk mempersiapkan beasiswa itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Karena menurut saya tinggal teman-teman lengkapin aja berkasnya. Berkasnya lengkapin gitu kan, teman-teman yakin bisa masuk dengan nilainya cukup gitu kan. Saya pun dengan IP yang cuma 3,1 masuk kayak gitu kan. Bahkan teman saya IP-nya di bawah 3 pun masuk, kok 2,8 masih masuk. Jadi ya sebenarnya masih ada kesempatan gitu kan. Kalau teman-teman CV juga bagus, pengalaman kerja banyak, ya udah sikat aja berangkat gitu kan. Berangkat aja ya. Motletnya gimana tuh pas kemarin buat motlet tuh? Buat motlet yang ditulis adalah sebenarnya siapa kamu sekarang, siapa kamu masa lalu, dan siapa kamu masa depan. Udah 3 itu teman-teman pegang. Oke, jadi mencakup 3 dimensi itu dari kehidupan ya. Masa lalu, masa kini, sama masa depan kayak apa masa gitu depan. Ya. Iya. Baik. Karena polanya hampir mirip ya di beberapa beasiswa akan seperti itu tuh ngomongin termotlet. Apalagi kalau misalkan yang lagi dilakukan sekarang itu relate dengan apa yang dilakukan hari sebelumnya begitu, kuliahnya di mana segala macam, apa yang dilakukan sekarang sama proyeksi ke depan mau jadi apa ketika itu nyambung begitu, ada garis merahnya, wah itu sepertinya bakal kemungkinan besar diterima ya nggak sih? Kalau bicara tentang motivation letter yang benar seperti apa gitu. Nanti kita akan banyak ngobrol lagi deh di beberapa beasiswa lain. Nah, tapi kalau misalkan ini tadi sudah disampaikan saya sama Fauzan nih bahwa motlet yang tadi ditulis sama Fauzan, titik tekannya adalah bagaimana Potluck itu mendeskripsikan kita di masa lalu, hari ini, sama proyeksi masa depan seperti apa. Nah, Zan, di beasiswa ini ya, Stifting ITC Foundation ini, mereka itu punya semacam kontrak nggak? Misalkan sudah selesai berkuliah, sudah selesai dapat beasiswa, ada kontrak nggak yang misalkan harus dilakukan oleh awardee begitu ya kepada ITC Foundation yang mungkin gitu untuk misalkan mengabdi ataupun apa gitu yang harus dilakukan setelah kuliah?
Jadi kebetulan nggak ada sih, kita nggak ada kontrak sama sekali, kita nggak ada kontrak harus pulang atau enggak, nggak ada kontrak kita harus mengabdi di kampus atau enggak. Jadi ya setelah lulus ya teman-teman sudah selesai gitu. Oh, udah selesai, beres ya. Beres. Untuk hubungan beres ya, oke. Beres. Ada ini nggak sih? Ada semacam kayak ikatan alumni gitu nggak sih? Ikatan alumni ITC Foundation gitu nggak sih? Kebetulan kalau ikatan alumni bukan ikatan alumni per beasiswa, tapi ikatan alumni fakultas ya. Gitu. Jadi nggak ada ikatan alumni khusus. Oke, berarti dari ITC Foundation yang tidak memfasilitasi untuk pembuatan semacam apa forum-forum alumni gitu ya? Iya, forum-forum. Dari Karena tahun berapa sih sebenarnya menyediakannya ini? apanya? Dari tahun berapa dia Kayaknya mulai menyediakan ITC Foundation? Setahu saya mungkin dari 5 tahun lalu sudah mulai 5 menyediakan. tahun lalu udah mulai. Gitu. Jadi ya silakan teman-teman yang mau daftar, terbuka banyak kok. Khusus ya di ilmu bumi ya, Ilmu yang menjadi bumi, geologist atau seorang ahli geografi yang mantap ya, silakan bisa dipantangin terus nih informasinya. Ngomongin informasinya nih, nah gimana caranya Oke. sobat muda, sobat RK semuanya bisa dapetin informasi terkait tentang ini? Ya, untuk beasiswa ini teman-teman silakan teman-teman masuk ke websitenya University of Twente, kemudian teman-teman pilih ke ITC atau Faculty of Geoinformation and Earth Observation. Silakan teman-teman cek aja di situ. Di situ sudah ada pilihannya, beasiswanya, gitu kan. Kalau teman-teman pingin yang cari yang Belanda secara keseluruhan, teman-teman bisa cek di website Nuvik Neso. Karena di situ merupakan kerjasama antara Belanda dan Indonesia untuk menjadikan beasiswa. Oke, dan itu semua direktori beasiswa di Belanda ada semua ya, termasuk ada ini ya. Ada, semua ada di situ. Mantap. Bahkan sekarang itu kita sekarang lagi buka beasiswa untuk short course, cuman belajar 6 bulan. Gitu. I see. Gitu fully funded. Itu non degree ya berarti ya? Non degree, cuma sertifikat. Non degree. Sertifikat aja. Certificate of accomplishment biasanya ya? Yes. Biasanya ke situ. Oke. Nah, terakhir nih buat sobat RK semuanya, dari Fauzan yang sekarang lagi studi di Belanda menggunakan beasiswa ITC Foundation. Ada pesan dan saran dan nih buat sobat RK semuanya ya, buat teman-teman yang ya juga punya keinginan yang sama nih untuk bisa lanjut studi lagi di Belanda ataupun lebih spesifik lagi di bidang studi yang lagi ditekuni sama Fauzan. Iya, mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang lanjut studi, terutama di ilmu-ilmu eksak ya. Ya, teman-teman harus mempersiapkan 2 hal. Yang pertama, teman-teman harus suka baca, terutama literatur yang bahasa Inggris. Oke. Terus yang kedua adalah teman-teman harus suka statistik. Oke. Statistik dan programming ya, karena arah-arah ke sana itu AI, programming itu udah mulai ke sana. Jadi ilmu kayak Python, JavaScript, R itu semua teman-teman minimal tahu basicnya. Gitu. Oke. Karena sekarang statistik itu udah kayak matematik ya, harus dikuasai sama siapapun nih. Apapun background lu harus bisa paling nggak baca data. Baca data, ngolahnya juga. Baca data, mendapatkan data, ngolah data, sama interpretasi data gitu kan. Betul banget. Mantap. Oke, sudah terasa lebih dari 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol santai terkait tentang beasiswa ya. Semoga lancar nih studinya. Berapa bulan lagi? Boleh tahu? Seharusnya saya selesai Agustus atau September, jadi ya mungkin sekitar berapa 10 bulan lagi ya. 10 bulan lagi deh sekarang. Dan ini lagi ngerjain tesis ya? Ngerjain tesis nih, lagi struggling. Struggling, mantap. Semoga lancar ya, semoga dimudahkan nih prosesnya nih ya. Amin. Oke, sobat semuanya, itu saja mungkin yang bisa kita obrolin dari sosok inspiratif kita pada kesempatan kali ini di Lead Up Podcast ya, dari Rumah Kepemimpinan. Series ini masih akan terus berlanjut ya. Ada beberapa narasumber yang nanti akan kita undang untuk bisa sharing-sharing terkait tentang beasiswa, apa saja persyaratannya, apa saja prosesnya, benefitnya apa saja, kemudian sah apa enggak, tips-tipsnya apa aja, nanti kita akan coba eksplorasi di series ini. Jangan kemana-mana, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya pamit sebagai host, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Fauzan.